Hal yang lebih aneh lagi, semua surat-surat penting dan juga paspor dari pria Tauret ini dikatakan. Halo guys, kembali lagi bersama aku Eri Pranata di Jejak Misteri. Tentunya kita semua tahu ya bahwa di dunia ini ada banyak sekali teori-teori konspirasi. Setelah itu ada teori-teori misterius yang sampai sekarang belum terpecahkan. Ada juga teori-teori tentang dunia paralel atau dunia lain seperti itu. Dan salah satu hal yang menarik atau teori yang menarik yang akan aku bawakan di video kali ini adalah time traveler. Mungkin sebagian orang tidak percaya adanya time traveler dan tidak juga sedikit orang yang percaya bahwa time traveler ini memang benar nyata adanya. Dan dari berbagai kisah dan kasus yang telah dibahas atau yang sudah pernah terjadi, memang bisa dibilang beberapa ada yang bisa dibilang hoax, sudah pasti hoax gitu karena sudah ada pembuktiannya, dan ada masih beberapa kisah-kisah time traveler yang masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kisah time traveler yang dimana sangat populer pada saat itu. Kisah atau kasus dari time traveler ini disebut The Man from Tauret. Cerita ini bermula pada musim panas di bulan Juli tahun 1954 di Bandara Haneda, Tokyo. Diceritakan bahwa pada saat itu bandara beroperasional seperti biasa dan terlihat seorang pria, yaitu dari khas Kaukasia, yang dimana dia mengenakan jas berpakaian rapi serta dia melangkah masuk sambil membawa sebuah koper. Dia pun melangkah maju dan diperiksa oleh para petugas pada saat itu. Ia pun dimintai keterangan apa kepentingannya melakukan perjalanan ini, dan dia pun menjawab bahwa pada saat itu dia memang ada sebuah kepentingan bisnis ya yang dilakukannya di Jepang. Pria itu berbicara menggunakan bahasa Jepang, namun aksennya terdengar seperti orang Prancis. Nah, dalam percakapan tersebut dia pun sesekali menggunakan bahasa lain atau bahasa asing yang dimana petugas pun tidak mengerti bahasa tersebut. Petugas kemudian menanyakan nama dan asal dari pria tersebut, dan akhirnya diketahui pria ini bernama Jennifer Berhodrick, dan dia juga dengan tenang menjawab bahwa dia berasal dari sebuah negara yang bernama Tauret, sebuah negara yang berada di perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Nah, seketika para petugas pun kaget gitu ya, karena belum pernah mendengar nama negara Tauret gitu, dan akhirnya menyatakan bahwa memang tidak ada negara Tauret di peta atau di global gitu. Dan dengan sigap pria tersebut langsung mengeluarkan paspornya untuk diperiksa. Setelah dicek, akhirnya paspor itu memang benar dikeluarkan oleh negara Tauret, yang dimana di dalamnya sudah berisikan stempel visa yang menunjukkan untuk berpergian ke beberapa negara, yang salah satunya adalah negara Jepang. Namun ketika sudah mengecek paspornya, para petugas ini juga masih tetap bingung gitu, karena mereka belum pernah mendengar atau melihat negara yang bernama Tauret. Petugas pun semakin kebingungan ketika mencoba untuk menghubungi perusahaan yang baru saja mengadakan meeting dengan pria tersebut. Nah, yang membuat aneh adalah ternyata perusahaannya itu memang tidak ada, dan sebelumnya pun memang tidak pernah ada. Dan petugas mencoba lagi untuk menghubungi kamar hotel ya yang dipesan oleh pria tersebut, dan faktanya adalah kamar tersebut tidak pernah di-booking atau tidak pernah dipesan oleh siapapun gitu. Jadi benar-benar ini sebuah misteri gitu. Begitu juga dengan bank yang tertulis di dalam cek dari pria tersebut. Memang banknya itu tidak ada. Nah, jadi di dalam kebingungan dan kerumitan menangani pria tersebut, akhirnya seorang petugas mengambilkan sebuah peta besar gitu. Dan akhirnya pria ini disuruh menunjuk negaranya dan dari mana dia berasal gitu. Dan akhirnya si pria Tauret ini menunjuk salah satu negara yang bernama Adora. Lalu pria tersebut protes karena kenapa di peta ini tidak ada nama negaranya, yaitu Tauret, malahan digantikan oleh Adora. Dia pun menambahkan bahwa negara Tauret ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Setelah melewati perdebatan yang sangat panjang antara pria misterius dengan para petugas bandara ini, akhirnya para petugas memutuskan untuk mengamankan pria misterius ini.
dan mengatakan bahwa dia belum bisa pergi dan sementara dia harus menetap di sekitaran bandara. Nah, mereka pun juga menyediakan sebuah kamar hotel yang dekat dengan bandara serta dijaga oleh 2 petugas keamanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling creepy dalam kasus ini. Diceritakan keesokan harinya terjadi suatu kejadian yang sangat aneh, yang dimana pria misterius ini dilaporkan telah menghilang dari kamar hotelnya, yang dimana kamar hotel ini telah dijaga oleh 2 orang petugas keamanan, yang dimana pintunya sudah dikunci dari luar, lantai kamarnya itu berada di lantai atas dan juga tanpa balkon gitu. Jadi bisa dibilang pria ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hal yang lebih aneh lagi, semua surat-surat penting dan juga paspor dari pria Tauret ini dikatakan menghilang secara misterius pada saat dan waktu yang bersamaan, yang dimana diketahui bahwa dokumen-dokumen penting ini sebenarnya sudah disimpan di dalam ruang keamanan bandara. Lalu polisi dan petugas bandara pun dikerahkan untuk mencari pria misterius ini, yang dimana setelah melakukan investigasi atau pencarian selama berjam-jam dan berhari-hari bahkan, masih tidak ditemukannya jejak-jejak atau bukti-bukti menghilangnya si pria Tauret ini. Jadi bisa dibilang hal ini seperti tidak pernah terjadi kayak gitu. Dan bisa juga dibilang pria misterius ini tidak ditemukan sampai sekarang dan masih menjadi sebuah misteri besar. Berikut adalah beberapa bukti-bukti yang dimana sebelumnya memang dokumen-dokumen penting ini sempat dicek ya oleh para petugas bandara, yang dimana memperkuat bahwa pria ini memang berasal dari Tauret. Yang pertama itu ada paspor ya, jadi yang dimana paspornya ini dikeluarkan memang resmi dan asli dari negara Tauret, dan bisa dibilang seperti tadi di dalam paspornya itu sudah berisikan stempel visa yang menunjukkan tujuannya ke beberapa negara dan juga salah satunya ke Jepang gitu. Yang kedua buktinya adalah ketika diperiksa waktu itu, jadi pria Tauret ini di dalam dompetnya penuh dengan berbagai mata uang asing. Jadi bisa dibilang dia sudah pergi ke berbagai negara serta dia melakukan sebuah transaksi bisnis gitu menggunakan uang yang ada di negara tersebut. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah bukti kuat bahwa dia memang suka melakukan perjalanan bisnis ke berbagai negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kejanggalan yang terjadi di dalam kasus ini. Kejanggalan yang pertama adalah menghilang secara misterius. Sampai saat ini memang tidak ada orang yang bisa mengetahui bagaimana sih cara dia menghilang gitu ya. Karena diketahui pada saat itu kamarnya sudah dijaga oleh 2 orang petugas keamanan dan juga kamarnya sudah dikunci dari luar. Serta kamarnya ini diketahui berada pada lantai atas gitu ya. Dan bisa dibilang satu-satunya jalan dia kabur adalah melalui jendela. Tapi logikanya kalau misalkan dia melompat gitu ya dari jendelanya, seharusnya dia bisa jadi patah tulang atau dia bisa mati gitu ya, karena kan lantai kamarnya itu tinggi banget gitu. Sedangkan kalau dia loncat itu kemungkinan dia bisa mati atau patah tulang, seharusnya masih meninggalkan jejak gitu. Nah, pertanyaannya adalah jika dia tidak melompat dari jendela tersebut, kemana dia pergi? Nah, misalkan kalau kita berasumsi gitu ya bahwa dia sebenarnya dibantu oleh teman-temannya dalam pelariannya dia pada saat itu. Jadi pertanyaan lainnya adalah bagaimana cara dia untuk mengambil dokumen-dokumen pentingnya, yang dimana kita tahu bahwa dokumen-dokumen tersebut disimpan di ruang keamanan bandara. Yang bisa dibilang rasanya tidak mungkin gitu ya sampai lolos dokumen sepenting itu, apalagi sudah ditaruh di dalam brankas gitu. Kejanggalan yang kedua, tidak adanya laporan atau keterangan dari para petugas keamanan yang menjaga dia pada saat itu. Seharusnya ya secara logika kedua petugas ini membuat laporan atau keterangan tentang kondisi dari pria misterius ini selama 24 jam gitu. Jadi bisa dibilang adanya pengecekan berkala gitu, bahwa dari jam sekian sampai jam sekian pria ini masih aman dan dia tidak melakukan tidak teridentifikasi bahwa ingin kabur gitu. Seharusnya ada hal tersebut, namun sampai sekarang laporan tersebut tidak ada gitu. Entah itu disembunyikan atau mungkin memang tidak ada gitu. Itu yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar juga. Oke guys, sekarang kita masuk ke teori-teori tentang misteri pria Tauret ini. Nah, jadi sebenarnya ada banyak teori di luar sana, namun yang akan aku bahas di video kali ini adalah 3 teori paling populer dan bisa dibilang sebagai referensi atau pertimbangan dalam kasus ini.
Teori yang pertama adalah pria Tauret ini adalah seorang penjelajah waktu atau time traveler. Sebagian orang percaya bahwa manusia itu bisa melakukan penjelajahan waktu, guys. Nah, jadi teori ini mengungkapkan bahwa pria Tauret ini sebenarnya datang dari masa depan yang dimana mungkin dia kesasar gitu ya ke masa lalu, yaitu di tahun 1154 tersebut, dan akhirnya dia ingin kembali kepada negara asalnya. Teori ini dikuatkan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa negara Tauret ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang negara Tauret ini sudah ada sebelum negara-negara yang sekarang ada di dunia ini. Teori yang kedua adalah pria Tauret ini berasal dari semesta yang lain. Banyak yang beranggapan bahwa pria Tauret ini memang adalah salah satu bukti dari adanya parallel universe atau yang sering dikenal sebagai dunia paralel. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Profesor Bill Poirier yang mengatakan adanya interaksi bersama antara dunia paralel yang diciptakan efek kuantum alam semesta. Simpelnya, dunia paralel ini adalah semesta lain di luar semesta kita. Dan di sini diasumsikan bahwa pria Tauret ini salah satu orang yang berpindah dimensi gitu antara semesta satu ke semesta lainnya. Nah, jadi kemungkinan di semestanya si pria misterius ini memang benar ada negara Tauret tersebut yang terletak di perbatasan Prancis dan Spanyol. Namun di dunia kita atau semesta kita, negara tersebut bernama Adora. Teori yang ketiga adalah kasus dari pria Tauret ini merupakan hoax. Teori ini menyatakan bahwa kasus dari pria Tauret ini memang benar-benar suatu hal yang dibuat-buat gitu, atau bisa dibilang hoax gitu, karena memang banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan cerita ini gitu. Nah, jadi sekarang adalah sesi pendapat pribadi aku mengenai teori-teori dan kasus yang sudah kita bahas tadi, guys. Nah, jadi pendapat pribadi aku yang pertama, jika misalkan si pria Tauret ini dibilang sebagai time traveler, itu sangat possible, guys, karena memang dimana mungkin saja dia memanfaatkan rumus waktu, guys, karena waktu itu sebenarnya ada rumusnya, dan waktu juga sangat berkaitan erat dengan yang namanya daya gravitasi dan jarak gitu. Nah, jadi bisa kita bilang mungkin ada sebuah portal gitu yang menghubungkan dia antara dunia yang satu dengan dunia yang lain. Nah, karena waktu adalah suatu hal yang bisa diukur, maka contoh kecilnya juga seperti waktu di bumi dan di Mars itu pastinya berbeda, guys. Jadi dari lama rotasi bumi dan Mars itu pastinya beda, dan waktunya pun juga pasti berbeda gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika ada seseorang yang bisa memanfaatkan antara rumus waktu, jarak, dan juga daya gravitasi, bisa jadi pria Tauret ini memang benar adalah seorang time traveler. Nah, pendapatku yang kedua adalah kemungkinan juga pria Tauret ini merupakan seorang spy atau agen rahasia yang kemungkinan pada saat itu memang sedang menjalankan sebuah tugas rahasia negara di Jepang. Nah, jadi kemungkinan kasus pelariannya ini memang sudah direncanakan. Jadi bisa dibilang kalau agen rahasia itu kan punya berbagai rencana ya, atau planning gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal rencana A, dia akan pakai rencana B dan C dan seterusnya seperti itu. Dan itu juga masuk akal ya di kasus kali ini gitu, atau di kasus pria Tauret ini. Jadi ketika dia ditangkap, dia berhasil meloloskan diri tanpa jejak. Nah, kemungkinan memang sudah direncanakan dari awal kalau misalkan dia tertangkap, akan ada beberapa teman-teman atau kerabatnya yang akan membantu dia untuk melakukan aksi kabur atau pelarian seperti itu. Nah, bisa dibilang kasus pelariannya ini berjalan sempurna ya. Mungkin juga karena bantuan dari kerabat-kerabatnya dia sesama agen rahasia, yang dimana memang kasus pelarian ini sama sekali tidak meninggalkan jejak dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Nah, jadi kita sudah bahas ya panjang lebar kasus kali ini, dan memang setiap kisah, kasus, atau sebuah teori gitu ya, tidak bisa dibilang 100% akurat gitu, guys. Melainkan kita harus memfiltrasi lagi, atau kita bisa dibilang untuk melakukan penalaran yang lebih lanjut lagi, melakukan penelitian atau research yang lebih lanjut lagi untuk membuktikan bahwa kebenaran dari teori tersebut gitu. Jadi jangan baru ada teori A kalian langsung percaya gitu. Jadi silahkan cari tahu sendiri lebih dalam, baru kalian buat sebuah asumsi pribadi gitu. So, bagi kalian yang percaya dengan teori ini silahkan, bagi yang tidak percaya juga silahkan, itu hak kalian, guys. Well guys, mungkin jika kalian punya pertanyaan, teori-teori lainnya, ataupun pendapat pribadi, kalian bisa banget buat tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di sana. Dan jika kalian suka dengan video ini, bisa banget buat like dan share.
Terus kalau kalian juga ingin support aku, bisa banget buat diklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. So, akhir kata aku ucapkan terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya.